Nabi Muhammad saja punya hutang, masa negara atau saya tidak boleh? Kalau Nabi saja punya hutang di pegadaian orang Yahudi, masa saya nggak bisa punya hutang kepada orang Yahudi? Apalagi berhutang kepada yang bukan orang Yahudi, ya kan? Lebih boleh lagi toh. Yang penting hutangnya bersifat produktif, hutang yang tidak koruptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta buku dan pencinta ilmu, jumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Kembali, kalau Nabi saja punya hutang, masa negara, entah pimpinan Jokowi atau Prabowo, atau warga negara, atau saya tidak boleh punya hutang atau tidak dianggap wajar kalau berhutang? Rasul saja berhutang di pegadaian orang Yahudi kok. Maka boleh dong, atau mungkin saja tuh. Misalnya saya berhutang kepada Mark Zuckerberg, si pencipta Facebook. Atau saya berhutang kepada Sergey Mikhailovich Brin, si pencipta Mbah Google. Itu pun kalau bisa beroleh hutang kepada mereka. Kalau ada orang Palestina yang bekerja di Israel, suatu saat punya hutang kepada lembaga pegadaian orang Yahudi di lembaga otoritas negara Israel, bolehkah itu? Ya semestinya atau sebaiknya, ya boleh-boleh saja. Wong Nabi saja pernah berhutang kepada orang Yahudi. Kalau misal seorang warga Yordania yang negaranya punya hubungan diplomatik dengan Israel, suatu ketika berhutang kepada orang Yahudi di Israel atau berhutang dengan orang Yahudi di Yordania. Nah, Yordania itu kan negara tempat Pak Prabowo pernah bekerja dulu. Ya, maka boleh saja toh dia berhutang. Karena memang Nabi pun pernah berhutang kepada orang Yahudi. Yang penting caranya sah, di lembaga yang sah, warga negara yang sah, untuk barang-barang yang sah, untuk perbuatan secara hukum yang sah. Kenapa hutang kepada orang Yahudi tidak boleh? Yang penting hutangnya bersifat produktif, lagi-lagi bukan koruptif. Hutang itu tidak untuk judi online, tidak untuk judi politik misalnya. Bagaimanapun kan Nabi adalah teladan hidup kita. Sebagaimana Serat Centini, Pupuh Pangkur 133 bait ke-26 berbunyi, angsal saking Nabiyollah, asal ajaran dari Nabi Allah, Gusti Kangjeng Nabi Rasulullahi, baginda Nabi Rasul Allah, kakasih hiro yang ngagung, kekasih penguasa jagat, tuhu ingkang kinaryo, nyata sungguh dalam berkarya. Dutaning hyang panutup Nabiyullahu, utusan Tuhan penutup nabinya Allah, uger tiang agomo Islam, teladan bagi orang-orang Islam, soho sampun putus maring, telah selesai sempurna ajaran darinya. Oke kalau gitu. Gini Win, kau itu kan bukan warga Yordania dan juga bukan warga negara Turki. Kau itu kan warga negara Indonesia yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Loh, memang orang Yahudi harus warga Israel? Bisa juga tuh warga Amerika Serikat atau warga Yordania. Nah, kalau benar Gunawan Muhammad pernah mendapatkan email dari George Soros tentang bantuan finansial Open Society kepada komunitas utan kayu pada tahun 2007 silam menurut Wijaya Herlambang, ya sebagai hutang pun itu ya sah-sah saja toh. Sebentar Win, bukan itu masalahnya. Eh, yang penting di sini tuh dari mana kok bisa bilang Nabi Muhammad SAW tuh pernah punya hutang kepada orang Yahudi? Oh, itu dari buku Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi berjudul Sirah Nabawiyah, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung, terjemahan tahun 2019. Buku itu merupakan buku pemenang lomba penelitian sejarah Nabi 1399 Hijriah di Mekah dan Karachi. Nah, pada bab Rasulullah wafat itu disebut, kira-kira pada tanggal 10 Juni 632 Masehi atau sekitar itu, pukul 20 selepas Isya atau sekitar itu, sehari sebelum Rasul wafat dan di saat sakitnya semakin parah, Aisyah radhiyallahu anhu itu meminjam atau meminta minyak lampu dari tetangga perempuannya. Sementara itu juga dikabarkan baju besi Rasulullah tergadaikan kepada seorang Yahudi seharga 30 sa gandum.
Sebelumnya waktu siang, itu Rasul sudah memerdekakan budak-budaknya dan memberi senjata kepada pihak yang layak menerima. Walau baju besi masih tergadaikan di tempat orang Yahudi. Nah, dari buku inilah saya yakin Rasulullah pernah berhutang kepada orang Yahudi. Di buku ini, riwayat tersebut dari Sahih Bukhari yang menyertakan 10 nomor hadis. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali pernah berpendapat satu sa itu sama dengan 2,2 kilogram. Artinya kalau gitu 30 sa dikali 2,2 kilogram sama dengan 66 kilogram gandum. Jadi Rasulullah masih punya utang kira-kira 66 kilogram gandum. Nah, sementara itu Dr. M. Quraisy Shihab menolak atau keberatan dengan riwayat Nabi punya hutang kepada orang Yahudi dalam bukunya berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Sahih cetakan tahun 2018. Nah, terkait tanggal 10 Juni 632 Masehi tadi, nah kalau dalam buku Quraisy Shihab itu dianggap waktu-waktu akhir usia Nabi saat beliau sempat berpesan kepada Aisyah agar segera mensedekahkan beberapa dinar emas yang disimpannya kepada Ali. Rasul berkata, "Ya Aisyah, ib'ashi biddahabi ila aliyi." Wahai Aisyah, kirimkanlah uang itu kepada Ali. Nah, sesaat kemudian Rasulullah pingsan karena sakit dan Aisyah menjadi sibuk mengurus Nabi yang pingsan tersebut. Setelah sadar, Nabi mengingatkan pesan tersebut, terus pingsan lagi. Nah, setelah saya cek ini di internet ya, saya dapat ini hadis riwayat Muslim nomor 2762. Tetapi Quraisy Shihab hanya menyebut ini riwayat dari Ibnu Sa'ad sehingga kata Quraisy Shihab, ini menjadi bukti bahwa Nabi SAW tidak wafat dalam keadaan perisai beliau digadaikan kepada orang Yahudi sebagaimana seringkali terdengar atau terbaca. Terdengar dari buku siapa, terbaca dari tulisan siapa, itu nggak disebut oleh Dr. Quraisy Shihab di bukunya ini. Oke, Quraisy Shihab itu menulis, dapat diduga keras bahwa Nabi SAW mendahulukan penebusan perisainya yang beliau gadaikan itu kalau riwayat itu benar atas sedekah. Karena tidak wajarlah bagi yang mampu meninggalkan dunia ini dengan membawa hutang. Karena itu sekali lagi Quraisy Shihab menggarisbawahi apa yang penulis kata Quraisy Shihab kemukakan dalam pengantar menuju sirah Nabi Muhammad SAW tentang keraguan Quraisy Shihab terhadap kebenaran riwayat penggadaian perisai Nabi kepada orang Yahudi. Nah, kalau gitu mari kita cek bab pendahuluan bukunya Dr. Quraisy Shihab, yakni bab pengantar menuju sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ Quraisy Shihab bilang kita harus mengkritik riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad butuh kepada biaya hidup keluarganya sampai-sampai beliau menggadaikan perisainya kepada Yahudi senilai 30 sa gandum, yaitu sekitar 60 kilogram gandum. Quraisy Shihab mengatakan di dalam tulisannya ini, kita harus berhati-hati menerima riwayat tersebut. Bukan saja beliau saat hidup bersama Khadijah telah memiliki kecukupan hidup yang memadai berkat kekayaan Khadijah radhiyallahu anhu, dan setelah wafatnya Khadijah, Rasul kan masih memperoleh bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah. Bahkan beliau memiliki perkebunan fadak. Dr. Quraisy melanjutkan, Win. Bukan saja itu, tetapi kok bisa mengapa Nabi harus menggadaikan perisainya kepada orang Yahudi? Di mana dan kemana sahabat-sahabat beliau yang lain yang cukup kaya, yang kalau tidak memberi, pasti mereka berusaha mengutangi beliau tanpa harus menggadaikan. Di sisi lain, bukankah aib bagi seorang pejuang yang siap berjuang hingga titik darah penghabisan untuk menggadaikan atau menjual alat perangnya? Rasanya sulit diterima riwayat tersebut, sebagaimana sulitnya diterima riwayat yang menyatakan bahwa bisa jadi berlalu sebulan demi sebulan dapur di rumah Nabi tidak menyala apinya. Oh, dalam arti kehabisan duit gitu. Sebenarnya saya ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Quraisy Shihab. Mengapa Nabi harus menggadaikan perisai kepada orang Yahudi? Loh, karena Nabi percaya pada orang Yahudi atau mungkin seketemunya saja dengan orang Yahudi. Di mana dan kemana sahabat-sahabat beliau yang lain yang cukup kaya, yang kalau tidak memberi, pasti mereka berusaha mengutangi beliau tanpa harus menggadaikan. Loh, mana tahu para sahabat lagi repot, dan lagi tidak semua sahabat kan kaya yang berlama-lama toh. Atau memang Rasul nggak ingin merepotkan para sahabat. Di sisi lain,
Bukankah aib bagi seorang pejuang yang siap berjuang hingga titik darah penghabisan untuk menggadaikan atau menjual alat perangnya kepada orang Yahudi? Rasanya sulit diterima riwayat tersebut. Loh, justru bagus toh. Nabi memberikan teladan yang bagus. Mestinya orang Yahudi, apalagi suku yang pernah berkhianat kepada Nabi, misalnya Kainuka atau Nadir itu, diusir saja. Nah, kalau tidak termasuk dalam suku yang pernah memberontak, orang Yahudi yang pernah memberontak, maka ya dipajain atau dipalain, biar perlu per kepala. Kan Nabi berkuasa untuk itu. Tapi nyatanya Nabi nggak mau, malah memilih menggadaikan barang perangnya. Berarti Nabi punya itikat baik untuk tidak mengusir orang Yahudi toh. Malah mengajaknya bermuamalat. Nah, atau memang gara-gara ini Yahudi perlu diusir dari Madinah atau Mekah? Nah, balik lagi. Menurut saya, Dr. Quraisy Shihab ini terkesan kontradiktif ketika di bukunya sendiri yang berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Sahih itu telah membahas pentingnya hadis Sahih Bukhari. Maka mengapa kok riwayat itu diragukan Dr. Quraisy Shihab? Padahal menurut Quraisy Shihab dalam bab awal bukunya ini, ia menyatakan bahwa riwayat-riwayat tentang sirah Nabi dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama hadis setelah mereka melakukan penelitian yang sangat ketat, seperti Sahih Bukhari. Nah, kata Dr. Quraisy Shihab ini, tentu saja apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan yang semacam beliau tidak dapat diabaikan karena telah melalui proses penelitian yang ketat, walau tetap saja tidak menutup kemungkinan bagi para ahli sesudahnya untuk melakukan penilaian ulang. Penilaian ulang? Umur saya rasanya kok sudah berat ya untuk mempelajari apa yang dimaksud Bapak Quraisy Shihab tentang penilaian ulang ini ya. Ibarat penelitian sejarah lisan ala Indonesia saja, ketika dosen saya pernah mewawancarai orang yang mengalami perang kemerdekaan tahun 45 sampai 49, sementara saya tidak punya kesempatan lagi untuk mewawancarai orang tersebut karena sudah pada meninggal. Bagaimana saya bisa akan merasa lebih unggul daripada dosen atau orang seangkatan dosen saya yang meneliti secara langsung dengan pelaku yang mengalami? Jadi bagaimana ini Dr. Quraisy Shihab? Sebab hal tentang Nabi punya utang kepada Yahudi itu kan berasal dari hadis pilihan Sahih Bukhari. Tidak semata-mata hanya satu nomor saja loh, ada banyak loh. Dalam buku Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri yang berjudul Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasul yang Agung itu, perihal Nabi menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi yang seharga 30 syak gandum itu diberi catatan kaki sebagai berdasarkan Sahih Bukhari nomor 2068, nomor 2096, nomor 2200, nomor 2251, 2252, 2386, 2509, 2513, 2916 dan nomor 4167. Nah, coba kita cek beberapa nomor saja dengan bantuan Mbah Google ciptaan Sergei Mikhailovich Brin orang Yahudi. Misalnya, ambillah hadis untuk nomor 2068. Maka didapatlah situs laman hadis site yang kita baca terjemahnya saja. Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang. Lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut. Ada teks Arabnya nih. Dan ada keterangan di bawahnya, yakni perawi dari Aisyah. Ulama hadisnya Bukhari. Dan dari kitab Sahih Bukhari nomor 2068. Oke, lanjut. Kita buka Google lagi. Ketik hadis Bukhari 2200. Terus pilih link hadis beta V01 Masjid Baitur Rahman. Di situ tertulis 88 chapter to buy foodstuff on credit yang diterjemahkan otomatis sebagai bab membeli bahan makanan secara kredit. Ada teks Arabnya tuh. Terus kita lihat terjemahannya tertulis, diriwayatkan Aisyah, Nabi membeli beberapa bahan makanan dari seorang Yahudi secara kredit dan menggadaikan baju besinya kepadanya. Referensinya Sahih Bukhari nomor 2200. Kita sudah cek nomor 2200, sekarang kita cek lagi hadis Bukhari 2251 dari Mbah Google. Pilihlah hadis beta V01 Masjid Baitur Rahman. Di situ ada tertulis 5th chapter The Guarantor in As-Salam. Nah, atau diterjemahkan warna kuning bab penjamin dalam As-Salam. Dan kita lihat terjemahnya saja yang di blok warna kuning itu, yakni diriwayatkan Aisyah utusan Allah SAW membeli beberapa bahan makanan dalam kurung jelai dari seorang Yahudi secara kredit dan menggadaikan baju besinya kepadanya. Dalam kurung baju besi itu sebagai penjamin.
Referensinya Sahih Bukhari 2251. Nah, sekarang kita cari lagi. Hadis Bukhari 2252 via Mbah Google juga. Pilihlah hamariweb.com. Nah, kita masuk laman hadis tentang as-salam yang katanya berisi 18 hadis. Kita pilihlah yang Sahih Bukhari 2252 saja. Klik. Maka muncul Sahih Bukhari 2252 dengan keterangannya yang agak panjang. Terus kita lihat yang paling bawah, sudah diterjemahkan dan tertulis. Diriwayatkan oleh Al-A'mas, kami berdebat di tempat tinggal Ibrahim tentang gadai di Salam. Ia berkata, Aisyah berkata, Nabi membeli sejumlah bahan makanan dari orang Yahudi secara kredit dan pembayarannya harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan ia menggadaikan baju besinya kepadanya. Nah, nomor lain nggak perlu saya cek lagi ya. Cukuplah nomor 2068, 2200, 2251, dan 2252 saja. Apakah hadis ini mau diragukan? Nah, kita harus ingat dan pasti Pak Quraisy Shihab mengetahui ini bahwa kerja riset dari Imam Bukhari itu tidaklah ringan. Menurut Abu Bakar Aceh dalam bukunya berjudul Sejarah Al-Quran, ia menyebut pada tahun 820 Masehi saat usia 10 tahun itu Imam Bukhari sudah menghafal hadis. Usia 16 tahun atau tahun 826 Masehi, Imam Bukhari sudah menjadi hafiz hadis loh. Bukan hanya hafiz Al-Quran, hafiz hadis. Nah, Imam Bukhari itu gemar mencari hadis dengan keluar negeri, ke Syam, Mesir, Algeria hingga 2 kali. Kemudian dia ke Basrah 4 kali. Dan kira-kira 6 tahun tinggal di Hejaz. Hejaz itu Mekah dan Madinah lah. Jadi hampir 16 tahun Bukhari melakukan perjalanan ke negeri-negeri turba alias field research guna mengumpulkan hadis. Nah, dalam hadis-hadis yang ia kumpulkan itu dengan teliti, tiap-tiap hadis yang akan disalin ke dalam kitab sahihnya itu Imam Bukhari sembahyang terlebih dahulu 2 rakaat istiqoroh kepada Allah. Nah, artinya setiap hadis yang sudah masuk dalam Sahih Bukhari itu sudah pernah mengalami proses intelektual, riset, dan proses spiritual melalui sholat 2 rakaat istiqoroh. Menurut Harun Nasution melalui bukunya Rasidi, itu diriwayatkan Imam Bukhari telah mengumpulkan 600.000 hadis. Tetapi setelah mengadakan seleksi yang dianggapnya hadis orisinil hanya 3.000 dari yang 600.000 itu, yakni hanya 0,5%. Sementara kalau menurut Mbah Wiki, pada usia 18 tahun atau masih 828 Masehi, bersama gurunya bernama Syekh Ishaq, itu Imam Bukhari menghimpun hadis-hadis sahih. Dan selama 16 tahun, Imam Bukhari mengunjungi berbagai kota antara lain Basrah, Mesir, Hejaz, Mekah, Madinah tadi itu ya, Kufah, Baghdad, sampai di Asia Barat. Nah, di kota-kota itu Imam Bukhari bertemu dengan 80.000 perawi sumber yang itu semuanya diwawancarai dan diajak berdialog. Dan dari mereka lah Imam Bukhari mengumpulkan dan menghafalkan hampir 1 juta hadis. Nah, tidak semua hadis yang dihafalkan ini disalin ke dalam kitab Sahih Bukhari. Hanya 9.082 saja hadis yang disalinnya. Menurut Abdul Majid Kon dalam bukunya berjudul Takhrij dan Metode Memahami Hadis, disebutkanlah bahwa sewaktu meneliti hadis, Imam Bukhari memilih para periwayat yang terkenal adil dan kuat ingatannya dengan 3 syarat. Yang pertama, 1 liqa atau pertemuan langsung antara periwayat dan syekh itu harus terpenuhi disertai dengan muasyarah antara periwayat dan syekh hidup sezaman. Syarat kedua, siqah, itu soal reliability atau terpercaya. Yang ketiga, tidak tadlis atau menyembunyikan cacat. Nah, ini terkait dengan soal credibility atau adil tidak pernah berbohong. Nah, Imam Bukhari itu lebih ketat daripada Imam Muslim dalam perkara syarat ini. Nah, kalau Imam Bukhari akan melewatkan atau meninggalkan hadis yang syarat pertemuan antara periwayat kurang begitu meyakinkan atau subhat, sementara Imam Muslim masih menerima hal itu dengan catatan atau keterangan untuk menghilangkan subhat atau keraguan. Tadi, bukunya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri itu memakai hadis Sahih Bukhari. Sementara bukunya Dr. Quraisy Shihab memakai hadis riwayat Imam Muslim kalau tak salah ya. Kembali, peninjauan ulang kepada riwayat Sahih Bukhari macam apa lagi yang mau dilakukan atau yang disebut oleh Dr. Quraisy Shihab tentang Nabi Muhammad memang pernah berutang di pegadaian orang Yahudi. Jadi
Bagaimana bisa seorang Dr. Quraisy Shihab yang menulis buku berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-hadis Sahih kok meragukan riwayat Nabi pernah berhutang kepada orang Yahudi yang memang hadis-hadisnya sahih? Terus apa gunanya Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya itu, terutama di bab pendahuluan tentang sumber informasi sejarah Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal hadis menyebut bahwa metode kritik sanad dan matan yang diperkenalkan ulama-ulama cukup meyakinkan. Loh kalau gitu, kalau itu meyakinkan, ya ya sudah, terima saja dong. Emang ada yang lebih meyakinkan daripada Imam Bukhari yang hidup di abad ke-9? Bertemu wawancara dengan perawi yang sempat berguru dengan syekh dan tabi'in dari abad ke-8 yang mereka menerima riwayat itu dari orang-orang yang hidup di ujung abad ke-7. Jadi ada apa dengan Dr. Quraisy Shihab ini mengenai riwayat ini? Oke Win, tenang, berprasangka baiklah. Kita beralih kepada buku lain. Menurut Masdar Hilmi dan Muzaki dalam bukunya berjudul Dinamika Baru Studi Islam cetakan 2005, itu dalam tataran implementasi praktis. Studi Islam bisa dibedakan dengan misalnya majelis taklim. Nah, studi Islam yang padanannya dalam bahasa Arab dirasah Islamiyah atau Islamic Studies itu lebih berorientasi pada Islam sebagai ilmu pengetahuan, kepentingan penelitian, tidak harus dipraktekkan. Hingga di Kanada ataupun di Australia ada itu Islamic Studies. Sementara majelis ta'lim di Indonesia misalnya itu lebih berorientasi pada Islam sebagai keagamaan dalam tataran kognitif dan praktis yang bersifat doktriner yang bertanggung jawab terhadap keimanan individu. Nah, dalam bahasa saya, pada studi Islam, penuntut ilmu dan pemberi ilmu sama-sama berada dalam lingkungan profesional yang menjadikan mereka ilmuwan. Sementara majelis taklim, sang pemberi ilmu lebih menonjol sebagai agamawan daripada ilmuwan. Dalam hal ini, kayaknya Dr. Quraisy Shihab itu tampil dominan sebagai agamawan daripada sejarawan, setidaknya ketika menghadapi sejarah Nabi Muhammad yang pernah berhutang demi makan sehari-hari di pegadaian orang Yahudi. Nah, Dr. Quraisy Shihab itu merasa bertanggung jawab kayaknya secara moral spiritual, ciri khas agamawan. Bahwa jangan sampai umat Islam yang awam itu goyang dan gampang berhutang serta terjebak pada hutang. Mungkin Dr. Quraisy Shihab cemas kalau umat Islam atau rakyat Indonesia terjebak hutang, terjerat hutang oleh orang-orang Arab seperti tulis Tan Malaka dalam Madilog, di mana kelakuan orang Arab atau Yahudi ini kalau menjerat hutang itu setali tiga uang dalam hal memerasnya barangkali loh ya. Atau seperti kata Gus Baha, ada perbedaan antara fiqhul ahkam dengan fiqhud dakwah. Nah, dalam hal pemakaian jilbab itu kata Gus Baha, Dr. Quraisy Shihab itu lebih berorientasi pada fiqhud dakwah daripada fiqhul ahkam. Nah, dalam fiqhul ahkam itu berorientasi ayat-ayat dan hadis hukum yang memang perempuan terkesan dipaksa oleh aturan hukum Islam untuk menggunakan jilbab atau penutup aurat hampir dalam semua keadaan. Sementara dalam fiqhud dakwah itu lebih berorientasi untuk mengajarkan umat dalam menerapkan Islam secara bertahap menurut kemampuannya saja. Kalau ada perempuan hanya memakai jilbab, mukena saat sholat saja ya sudah secara dakwah, syukurlah. Walaupun dalam kerja sehari-hari di ruang publik, dia nggak pakai jilbab selama pekerjaannya halal. Nah, Dr. Quraisy Shihab itu berada di wilayah ini. Dalam hal penggunaan jilbab kepada umat, penyampaiannya lebih kepada fiqhud dakwah. Jadi iman dan keagamaan umat itu lebih tertanam dan terjaga. Kayaknya begitu yang diharapkan oleh Dr. Quraisy Shihab. Intinya Dr. Quraisy Shihab berusaha agar umat Islam awam menjalani Islam dengan mudah dan yang terpenting umat tidak terjebak dalam kelalaian dan kebodohan. Bodoh itu misalnya berkelit dan berkilah, bebas berhutang kepada siapa saja, termasuk kepada orang Yahudi karena Nabi saja pernah punya utang kepada Yahudi. Wits. Jadi kalau seorang muslim merasa bebas berhutang kepada orang Yahudi dengan mengutip riwayat hadis Sahih Bukhari itu dianggap suatu kebodohan. Bukan begitu, Win. Tampaknya Quraisy Shihab itu tidak ingin orang pintar sekalipun seperti politisi, negarawan, apalagi rakyat biasa, hanya karena nafsu dunia terjebak kepada kebiasaan gampang berhutang. Soalnya Nabi pernah mengajarkan di Sahih Bukhari loh, supaya kita berdoa dan bebas dari utang. Misalnya dari buku Ustadz Maftuh Ahnan cetakan 1992 berjudul Mutiara Hadis Sahih Bukhari. Dari Aisyah, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa berdoa dalam sholat dan dibacanya adalah
Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghram. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari berbuat salah dan berhutang. Ada orang minta perlindungan daripada hutang, nah maka beliau menjawab, orang yang berhutang bila berkata berdusta, bila berjanji tidak menepati. Oh gitu. Tapi Win, lu tapi lagi. Ada apa? Walaupun Nabi sempat berhutang kepada orang Yahudi, lu kan akhirnya juga bisa dibayar tau Win. Oke, jadi Dokter Quraisy Shihab khawatir umat terpaksa akan sering berdusta karena bayar utang, apalagi kepada orang Yahudi. Kita ikut Dokter Quraisy Shihab demi dakwah. Perlu tema khusus abaikan sejarah? Nggak gitu sih Win. Kita alihkan saja riwayat ini menjadi hujah yang lain saja gimana? Bahwa berhutang kepada Yahudi pun harus dibayar. Sebab ada juga yang orang saya dengar waktu saya remaja dulu, dari orang Islam oknum lah nih, yang berkata, hutang kepada orang bukan Islam, misalnya kepada orang Cina, nggak dibayar nggak apa-apa. Toh mereka juga bakal masuk neraka itu. Nah, jadi dengan ini, maupun kepada Cina ataupun Yahudi bukan non-Muslim, tetap saja hutang harus dibayar. Nabi saja membayar hutangnya kepada orang Yahudi. Bagaimana? Loh, emang kamu siapa sih Win? Kok kayak berfatwa? Sekian dari saya, Wiwin Eko Santoso. Kalau ada bacaan lain, kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.